Dalam suatu anime, ada anime di mana tokoh utama adalah seorang penyendiri yang kuat atau pintar. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana tokoh utama adalah seorang penyendiri yang kuat atau pintar. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana tokoh utama adalah seorang penyendiri yang kuat atau pintar versi Kaerunime. Shinrei Tante Yakumo. Saito Yakumo memiliki mata sebelah kiri berwarna merah yang mampu melihat arwah orang-orang yang sudah mati. Dengan keistimewaan tersebut, dia membantu memecahkan kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan penyelidikan biasa. Namun, tanpa dia sadari, rahasia asal-usul mata merahnya justru membuat nyawanya dan nyawa orang-orang di sekitarnya berada dalam bahaya. Classroom Crisis. Di dalam Akademi Sains dan Teknologi Kirishina, terdapat sebuah kelas unik yang disebut Departemen Pengembangan Teknologi Lanjutan atau disingkat ATEK. Pada siang hari, mereka melakukan aktivitas belajar mengajar sebagaimana guru dan murid lainnya. Tetapi pada malam hari, mereka akan bekerja sebagai pegawai Kirishina Corporation yang bertugas mengembangkan mesin SWNPR. Ketika mendengar bahwa seorang murid pindahan yang hendak bergabung dengan mereka, tiba-tiba menjadi korban penyanderaan. Sera Kaito dan para murid ATEK memutuskan untuk pergi menyelamatkannya. Mereka semua bergembira saat mengetahui misi nekat tersebut ternyata berakhir dengan sukses. Sampai kemudian mereka menyadari bahwa si murid pindahan tidak lain adalah Kiryu Nagisa, adik dari Presiden Direktur Kirishina Corporation dan sekaligus pimpinan baru ATEK yang telah mendapatkan tugas khusus untuk mengawasi perampingan ATEK secara bertahap hingga pembubarannya kemudian dalam beberapa bulan yang akan datang. Delapan Quanzi Gaoshou. Anime ini bercerita tentang Mofan yang baru bangun tidur mendapati dunianya sudah berubah. Dunia nggak lagi menggunakan ilmu pengetahuan tapi kekuatan sihir. Dan para penyihir pun menjadi anggota kelas atas di dunia tersebut. Mofan pun terpaksa harus mempelajari sihir di sekolahnya, sekaligus untuk membantu ayahnya. Semuanya nggak berjalan dengan baik, hingga akhirnya Mofan mengetahui kalau dia nggak cuma punya satu elemen sihir, tapi dua, menjadikannya siswa terkuat di antara teman sekelasnya. Phantom Requiem for the Phantom. Anime satu ini menceritakan seorang pemuda yang dikarenakan suatu keadaan dipaksa dan dituntut untuk menjadi seorang pembunuh. Pemuda itu dicuci otaknya dan diberi identitas baru bernama Zoe. Akhirnya mulai detik itu Zoe masuk ke kehidupan yang keras dan beringas. Kehidupan mafia di mana yang kuat memakan yang lemah. Xian Wang dari Chang Xinghu. Pada usia 6 tahun, Wang Ling mengalahkan Raja Iblis. Sebagai penyihir kultivasi yang hebat, dia harus menyembunyikan kekuatannya dan hidup di antara sekelompok siswa kultivasi biasa. Dia tidak peduli dengan uang, senjata ajaib, dan ketenaran yang dicari orang awam.
Tapi sekarang setelah dia berusia 16 tahun, dia masih menghadapi pertempuran terbesarnya saat di SMA. Dengan satu tantangan demi satu bermunculan, rencananya untuk kehidupan sekolah menengah normal tampaknya semakin jauh. Lima Youkoso Jitsuryoku Shijou Sugi no Kyoushitsue. Nama lain dari anime ini adalah Classroom of the Elite. SMA Kodo Ikusei adalah sebuah SMA elit di Tokyo yang didirikan oleh pemerintah dengan fasilitas super mewah untuk mendidik generasi muda penerus di masa depan. Sekolah ini memberikan jaminan nyaris 100% bagi lulusannya untuk masuk ke universitas ataupun dipekerjakan. Dengan membebaskan para muridnya untuk berlaku, sekolah ini tampak bagaikan surga, tapi hanya mereka yang terbaik sajalah yang akan menerima perlakuan terbaik. Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machikateiru. Dengan tokoh utama pemalas bernama Hachiman Hikigaya. Anime ini bertema komedi romantis, berkisah tentang siswa SMA antisosial bernama Hikigaya Hachiman dengan pandangan yang menyimpang tentang kehidupan dan tidak ada teman atau pacar. Ketika ia melihat teman-teman sekelasnya berbicara dengan bersemangat tentang kehidupan remaja mereka, ia bergumam, mereka sekelompok pembohong. Ketika ia ditanya tentang impian masa depannya, ia menjawab, tidak bekerja. Seorang guru memaksa Hachiman untuk bergabung dengan layanan relawan klub yang kebetulan memiliki gadis tercantik di sekolah, Yukino Shita Yukino. Hyouka. Oreki Hotaru adalah seorang anak laki-laki dan juga seorang siswa di sebuah sekolah menengah ke atas di Jepang. Ia terlihat dingin dengan mata sinisnya. Meskipun merupakan orang paling pemalas, ia menganggap bahwa malas itu adalah salah satu tindakan untuk menghemat energi. Namun, yang keren dari tokoh utama ini adalah ia memiliki insting dan pemikiran cerdas dalam memecahkan masalah ataupun sebuah kasus. Bahkan ada beberapa kasus yang bahkan belum terpecahkan hingga bertahun-tahun. Namun mampu ia tebak kebenarannya bahkan menyelesaikannya. Dua, Seiko no Quasar. Seiko no Quasar berkisah mengenai Mafuyu Oribe, seorang siswi yang selalu ditindas. Secara tiba-tiba dirinya menjadi pusat perseteruan antara para Quasar. Manusia dengan kekuatan super yang dapat mengendalikan elemen yang dibuat oleh gereja. Mafuyu Uribe yang diserang oleh seorang Quasar yang mencari barang peninggalan keluarga Romanov yang selalu mendapat pengawalan ketat. Barang peninggalan keluarga Romanov tersebut memiliki kekuatan untuk mengabulkan permintaan. Mafuyu Uribe pun bertemu dengan seorang anak laki-laki yang memiliki rambut berwarna perak yang merupakan seorang Quasar juga. Keduanya terlibat dalam perseteruan antara Quasar yang sewaktu-waktu dapat merenggut jiwa keduanya. Kubiki Cycle Aureo Sabantu Zarego Totsukai menceritakan tentang seorang protagonis dan kasus-kasus pembunuhan misterius yang ia temui. Meski dia berusaha untuk keluar dari jalan cerita, tapi dia justru selalu terseret ke pusat cerita dari segala hal. Dan meskipun apa yang telah dilakukannya banyak memberi kontribusi, namun dia paham apapun yang dilakukannya pada akhirnya tidak akan berarti.
Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama adalah seorang penyendiri yang kuat atau pintar versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.